Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teori Bronsted-Lowry. Nah, teori Bronsted-Lowry ini membantu teori Arrhenius untuk menjelaskan konsep asam basa yang tidak melibatkan ion asam maupun ion hidroksida. Nah, jadi saling melengkapi ya, bukan saling menjatuhkan. Nah, teori Bronsted-Lowry dikembangkan pada tahun 1923. Ya, masih 22 tahun sebelum Indonesia merdeka. Bayangkan itu di Denmark ya. Nah, seorang yang bernama Johannes Nicholas Bronsted dari Denmark dan Thomas Martin Lowry dari Amerika Serikat mendefinisikan tentang asam basa. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang memberi donor proton. Nah, donor proton ini ditulis sebagai H+, jadi ion asam ini kita sebut sebagai proton. Nah, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai penerima, yang menerima, atau bahasa istilah lainnya akseptor proton dalam suatu reaksi transfer proton. Nah, jadi yang seperti ya, kita lihat lanjutkan. Nah, ini orangnya ya. Nah, selanjutnya teori Bronsted-Lowry melengkapi konsep asam basa menurut Arrhenius ya. Kalau di Arrhenius, ion hidroksida penanda basa, di Bronsted-Lowry juga tetap sebagai penanda basa. Nah, ion hidroksida atau OH- ini menerima ion hidrogen H+ atau ini yang kita sebut sebagai ion proton. Kita sebut sebagai proton yang ditransfer ya. Nah, pada reaksi ini kita akan lihat contohnya begini. Nah, perhatikan ini adalah asam nitrat dilarutkan dalam air menjadi ion H3O+, ion hidronium dan ion nitrat atau NO3-. Nah, perhatikan asam HNO3 sebelum ini kan tanda panah ya, sebelum reaksi. Jadi ini yang sebelum reaksi atau kita sebut sebagai preaksi. Ini yang setelah tanda panah berarti hasil reaksi ya. Nah, sebelum reaksi HNO3 asam spesiesnya sebagai HNO3. Setelah reaksi atau di sini kita lihat setelah reaksi cari, nah dia menjadi NO3-. Hanya hilang H+-nya hilang, tadinya tidak bermuatan 0 dikurangi +1 jadi kan minus. Nah, NO3-. Nah, jadi ini H+-nya ini diberikan ke air HNO sehingga H2O mendapat tambahan 1H menjadi H3O dan +1 jadi H3O+. Nah, gitu. Jadi yang ini HNO3 pasangannya HNO3-. H2O air H2O pasangannya H3O+. Wah, susah. Pakai cara ibu aja deh. Nah, HNO3 plus air H2O ya. Untuk asam basa Bronsted-Lowry itu tandanya selalu ini dua arah. Ini nih, dua arah nih ya. Dua arah itu berarti reaksi reversible atau bisa bolak-balik ya, reaksi reversible. Kita hapus dulu. Nah, udah. Selanjutnya ini H3O+ ya.
dan NO3-. Nah, gampangnya HNO3, kalau Ibu sering menyebutkan ini seperti sandal jepit ya, sepasang sandal jepit. Bentuknya sama persis, tapi bukan sandal jogger ya. Nah, ini bukan sandal jogger. Nah, sandal yang biasa, warnanya sama, aksesorisnya sama, bentuknya sama, mirip ya. Yang berbeda hanya satu, yaitu bentuknya, yang satu mengarah ke kanan, satu mengarahnya ke kiri. Nah, sekarang HNO3 ada di sebelah kiri tanda panah, ini kan, nih sebelah kiri tanda panah. Cari yang mirip dengannya di sebelah kiri. Nah, apakah ini mirip? Apakah ini? Ya, tentu ini mirip ya. Nah, jadi kita pasangkan. Nah, ini gua hapus. Oke. HNO3, jadi NO3. Mana yang punya H lebih banyak? Ini punya H-nya 1, ini tidak punya H. Berarti ini asam konjugasi. Ini basa konjugasi. Karena ini yang pertama kita kenali, maka ini kita beri nomor 1. Asam konjugasi 1, basa konjugasi 1 ya. Jadi asam yang punya atom hidrogen lebih banyak. Nah, selanjutnya ini kan ada 4, berarti ada 2 pasang. Nah, sekarang kita bahas pasangan yang kedua. Nah, tentu pasangannya yang ini ya kan. Kita buat ini aja, garis-garis ya supaya beda. Oke, perhatikan H2O, hidrogennya 2, oksigennya 1. Ya, ini hidrogennya 3, oksigennya 1, ditambah ada muatan plus. Nah, mana yang punya hidrogen lebih banyak? 1. Jadi selisihnya hanya boleh 1 dan bermuatan positif. Dan lebih bermuatan positif 1. Ya, tentu ini yang kiri, ini yang kanan. Nah, pasti yang kanan kan? Berarti ini sebagai asam, ini sebagai basa. Ini basa konjugasi yang kedua, karena kita kenali sebagai yang kedua. Kalau yang ini yang kita kenali terlebih dahulu, maka boleh kita sebut ini bilang basa konjugasi 1, asam konjugasi 1. Berarti ini basa konjugasi 2, ini basa konjugasi 2. Begitu. Ya. Oke. Selanjutnya oke, ini bisa dibaca. Pada reaksi tersebut asam nitrat adalah asam karena mendonorkan proton atau H+ pada air. Sementara itu air merupakan basa karena menerima proton atau H+ dari asam nitrat. Oleh karena itu, ion hidronium merupakan asam konjugasi dari air dan ion nitrat merupakan basa konjugasi dari asam nitrat. Nah, teori ini dapat menjelaskan sifat asam basa pada reaksi reversibel. Nah, contohnya ini. Oke, nah ini silahkan dibaca, tapi kalau ingin cepat, Ibu buatkan begini saja ya. Asam fluorida. Aki itu larutan ya, dilarutkan dalam air, jadi ada ion, ada molekul air tentu saja, reaksinya bolak-balik, kemudian menghasilkan ion hidronium, larutan, dan juga ion fluorida larutan. Nah, oke, sekarang kita lihat yang ini. Biasanya kita mulai dari kiri ya. Nah, ini deh, HF. Cari yang mirip dengan HF di sebelah kanan. Nggak mungkin kan ini mirip, berarti yang ini kan. Nah, beri garis hubung. Sekarang bandingkan mana yang mengandung H plusnya, selisihnya hanya 1. Kita lihat ini HF, ini F min, yang punya H yang ini kan, berarti ini asam konjugasi pertama, karena ini yang kita kenali pertama kali. Berarti ini basa konjugasi pertama. Jangan ketukar, kalau ini 1 ya ini 1. Nah, jangan tukar pasangan ya. Nah, kemudian lihat yang ini. Nah, ini kan belum ada pasangannya, berarti yang ini pasti pasangannya ini. Yang mana asam, mana basa ya kan? Pasti ada asam, nggak mungkin asam pasangannya asam. Basa pasangan basa nggak mungkin, itu homo namanya. Ya, pasti asam
dan basa, AB. Nah, selanjutnya ini hidrogennya 2, oksigennya 1, hidrogennya 3, oksigennya 1 ditambah muatan yang positif lebih 1, berarti yang ini basa. Maaf, ini asam konjugasi 2, ini basa konjugasi 2. Nah, yang harus kalian tahu juga bahwa sebelah kiri ini tidak mungkin asam dengan asam, pasti asam dengan basa, asam dengan basa, entah susunannya mana dulu ya. Yang jelas kiri harus asam basa, kanan asam basa ya. Kalau ibu pernah bilang ke kelas lain, nggak mungkin orang yang berpasangan serumah, minimal rumahnya beda ya, tetangga lah boleh, masa serumah gitu ya, pasti posisinya beda. Oke, kita lanjutkan. Nah, apabila terdapat suatu zat yang berperan sebagai asam sekaligus sebagai basa, maka zat tersebut dinamakan zat amfoter. Amfoter berarti ia bersifat atau berperan sebagai asam sekaligus basa. Air merupakan zat amfoter yang khas karena 2 molekul air saja bisa menghasilkan ion hidronium dan ion hidrosida. Seperti ini ya, bisa kita jelaskan. Nah, ini kalau kita mau jelas, berarti dia kan jadi gini. Nah, ya kan? Kalau ini mah bebas karena sama ya. Ini boleh ke sini, ini di sini ya. Kalau ini dengan ini berarti yang ini basa konjugasi 1, ini asam konjugasi 1. Ini dengan yang ini berarti asam konjugasi 2, yang ini basa konjugasi 2. Perhatikan 1 2 pasangan pertama dan pasangan kedua nggak boleh satu ruas, nggak boleh satu rumah. Kemudian juga tidak boleh asam ada di sebelah kiri keduanya atau basa sebelah kiri keduanya ya. Nah, sudah. Teori Bronsted-Lowry memiliki kelemahan, yaitu teori ini tidak dapat menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan transfer proton atau H+. Contohnya ini. Nah, ini kan nggak kelihatan nih, mana lagi pasangannya nggak ada. Ini di sebelah kiri ada 2, di sini kok jadi 1. Padahal sebelumnya kalau di kiri 2 ya, kalau di kiri 2 ya di kanan juga ada 2. Nah, jadi untuk yang seperti ini, maka untuk menjelaskan konsep asam basanya menggunakan teori asam basa Lewis. Nah, untuk teori asam basa Lewis kita akan bahas di video yang ketiga. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.